Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup atas kami. Biarlah kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, dan kami alirkan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Ini kenyataan kami Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami balas setiap kasih-Mu Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan?
Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya saudara adalah orang-orang yang luar biasa, yang diberkati dan jadi berkat. Masuki tahun 2023 ini, percayalah, apapun prediksi orang terhadap situasi di dunia ini, bahkan situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi, percayalah bahwa engkau adalah orang-orang yang spesial. Hari ini firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 49:16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan tidak sembarangan melukis orang di tangannya? Tuhan itu menaruh perhatian spesial kepada saudara. Dan itu sebabnya saudara tidak perlu ragu menghadapi kehidupan. Seperti apapun keadaan yang sedang saudara hadapi, percayalah bahwa engkau adalah orang yang spesial. Dan itu sebabnya, mari coba kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang engkau menghadapi tahun-tahun ke depan yang kita tidak tahu seperti apa keadaannya. Ketika Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan pada masa itu, keadaan daripada umat Tuhan itu sangat memprihatinkan. Mereka penuh dengan kekhawatiran, ketakutan terhadap kepastian hidup. Saudara tahu, umat Tuhan pada waktu itu sedang dalam masa yang begitu menakutkan, tanpa masa depan yang pasti, karena mereka dibuang. Tuhan membuang mereka selama 70 tahun di Babel. Dan mereka berpikir, seperti apa nasib mereka? Seperti apa masa depan mereka? Apakah Tuhan masih perhatikan mereka? Apakah Tuhan masih mempedulikan mereka? Bahkan ada di antara mereka yang berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Banyak orang berpikir bahwa percuma saya gereja, percuma saya ibadah, percuma saya melayani, percuma saya jadi orang baik, percuma semua aktivitas-aktivitas hidup saya. Tapi percayalah bahwa tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena engkau adalah orang spesial yang dilukis Tuhan di tangannya. Tahukah saudara apa yang dikatakan Tuhan kepada orang Israel pada masa itu? Ketika mereka berpikir bahwa Tuhan sudah melupakan mereka. Ayat 14 dari Yesaya 49 berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Apakah saudara berpikir bahwa Tuhan akan lupa saudara? Saya sangat yakin tidak. Saudara adalah anak dari seorang ayah, atau mungkin saudara adalah ayah dari seorang anak, atau ibu dari anak-anak. Pernahkah saudara berpikir bahwa anak-anakmu yang kau lahirkan, yang kau pelihara, akan membuang engkau, akan melupakan engkau, akan mengabaikan engkau? Terlepas dari segala kekuranganmu, keterbatasanmu di dalam mendidik anak, memelihara anak-anak, tapi orang tua yang mencintai anak-anaknya, saudara harus tahu bahwa dia tidak akan melupakan anaknya. Saudara adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, dan itu sebabnya Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lebih dari seorang ayah, lebih daripada seorang ibu, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun sebuah keyakinan dalam menghadapi hari-hari ini, untuk mempercayai status saudara sebagai orang yang spesial di hati Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat 15 dari Yesaya 49 ini, berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun
ada ibu yang melupakan anaknya. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Apakah Anda sedang terpuruk saat ini? Apakah Anda merasa terabaikan saat ini? Apakah rumah tangga saudara sedang kacau? Suami mengabaikan engkau, istri meninggalkan engkau, atau pekerjaanmu, usahamu sepertinya berat. Bapak Ibu, kalau Tuhan berkata aku tidak akan melupakan engkau, berarti Tuhan menjamin bahwa engkau selalu ada di hatinya, engkau selalu ada di pikiran, engkau selalu ada di rancangan. Ada sebuah lagu berkata begini, ku di hatimu, ku di tanganmu, di pikiranmu, di rancanganmu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami kondisi-kondisi ditinggalkan, diabaikan, dicueki. Tapi bagaimanapun keadaanmu, kalau engkau memang percaya kepada Tuhan, engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Dia adalah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Benihnya ada di dalam engkau, dan itu sebabnya engkau tidak bisa melupakan dia. Dia tidak akan melupakan benihnya di dalam diri saudara. Engkau sudah punya DNA Kristus. 1 Yohanes pasal 3 berkata bahwa benih Allah ada di dalam diri saudara, dan itu sebabnya tidak mungkin Tuhan lupakan engkau. Teruslah mempercayai Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah bertekun menjalani hubunganmu, persekutuanmu, ibadahmu, pelayananmu kepada Tuhan. Dan ingat firman Tuhan kepada umat Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi izinkan Tuhan, biarkan Tuhan, berikan keleluasan kepada Tuhan untuk berkreasi melalui situasi-situasi yang sedang saudara hadapi saat ini. Karena Tuhan belum selesai urusannya dengan engkau. Dia sedang memproses engkau. Dia sedang meng-create saudara untuk menyelesaikan rancangannya atas saudara. Dan itu bukan rancangan kecelakaan, itu bukan rancangan yang akan membawa saudara kepada akhir yang menyulitkan saudara. Tapi ada saatnya saudara akan melihat bahwa pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap umatmu yang mendengar firman hari ini. Yakinkan mereka bahwa Engkau telah menaruh mereka dalam kedaulatan kasih-Mu. Engkau menebus mereka menjadi milik kepunyaan-Mu, dan Engkau menjadikan mereka spesial di hati-Mu. Apapun keadaan mereka saat ini, apapun situasi yang sedang mereka hadapi saat ini, tuntunlah mereka untuk meyakini bahwa lebih dari seorang ayah, lebih daripada seorang ibu, Tuhan tidak akan pernah melupakan. Dan karena Tuhan tidak akan pernah melupakan, karena Tuhan itu adalah Allah yang setia, maka kami percaya, hamba percaya bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan dikecewakan oleh Tuhan, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam tangan-Mu lah ada kekuatan, kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk berjalan, kekuatan untuk berjaya, karena Engkaulah yang punya kuasa membesarkan dan mengokohkan kehidupan kami di dalam Engkau, sehingga kami menjadi kesaksian bagi orang lain. Lawatlah, pulihkanlah, tuntunlah setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.